Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan saya. Oke, mari kita mulai saja. Oke, kita mulai untuk penjelasannya. Di sini latar belakang sejarah berdirinya perusahaan. Babadu Florist adalah perusahaan yang berjalan pada bidang penjualan produk. Lebih tepatnya produk buket bunga dalam rangka menyelesaikan UAS kewirausahaan. Dengan usaha ini, kami mencoba menawarkan kreasi buket bunga asli yang segar dan menarik. Jenis usaha yang dipilih yaitu menjalankan bisnis hiasan, dan produk yang akan dijual berupa produk buket bunga. Manfaat produk yaitu produk buket bunga yang segar dapat membantu meningkatkan kesehatan emosional dan memperbaiki suasana hati, karena warna yang indah dan aroma yang wangi. Konsep usaha yang kami usung adalah berdasarkan nilai estetik dan fungsional. Gambaran saingan bisnis, yaitu produk hiasan berupa buket bunga untuk dipasarkan. Keunggulan dari produk kami yaitu yang pertama, bunga-bunga yang dipakai asli dan segar, dapat bertahan selama 5-7 hari, dan tampilan rangkaian bunga yang menarik. Analisa pemasaran atau marketing analis, membuat kesan dan image produk. Gambaran umum pasar, nama produk Babadu Florist, jenis produk hiasan buket bunga, ukuran besar atau kecil. Manfaat utama sebagai alternatif hadiah atau bentuk ungkapan terhadap seseorang. Manfaat lainnya dapat menjadi hiasan ruangan bila dipindahkan ke dalam vas. Dan ini adalah penampilan dari produk buket bunga Babadu Florist. Di sini ada 2 contoh produknya. Kemudian kita masuk pada segmentasi pasar. Segmen geografis, usaha kami berada di wilayah Kota Ambon. Untuk segmen demografis, Babadu Florist adalah produk yang dapat digunakan untuk setiap momen atau event, baik formal maupun non-formal, dan tidak memandang gender. Terakhir, segmen psikografis, masyarakat Ambon dengan perilaku yang berbeda-beda, kelas sosial, dan kepribadian dapat membeli buket bunga dari Babadu Florist. Untuk strategi harga produk, metode penetapan harga produk Babadu Florist yang kami gunakan adalah metode penetapan harga markup. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Margin. Selanjutnya, strategi penjualan, yaitu strategi positioning. Metode pendekatan positioning yang akan kami gunakan pada produk Babadu Florist adalah metode function concept. Metode function concept menunjukkan functional needs dari produk Babadu Florist, di mana produk Babadu Florist merupakan produk hiasan berupa buket bunga asli yang segar, menarik, dan wangi. Strategi positioning yang kami gunakan adalah penetapan posisi menurut kategori produk, harga, dan distribusi. Kemudian, promosi dan periklanan. Untuk promosi dan periklanan, strategi promosi di sini menggunakan metode promotion mix. Strategi yang kami pakai antara lain penjualan pribadi atau personal selling, serta hubungan umum atau public relation. Metode online dan delivery, yaitu dipromosikan pada seluruh sosial media berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Setelah itu, produk yang diinginkan akan diantar ke customer. Ini adalah contoh promosi yang saya masukkan. Di sini saya melakukan promosi pada media sosial Instagram Story. Di sini saya memasukkan tampilan-tampilan produk dan nama produk saya. Dan ini adalah keterangan akun Instagram dari Babadu Florist. Selanjutnya, analisa produk atau product analysis, definisi produk, nama produk Babadu Florist, jenis produk hiasan buket bunga, ukurannya,
besar atau kecil, manfaat utama sebagai alternatif hadiah atau bentuk ungkapan terhadap seseorang. Manfaat lainnya dapat menjadi hiasan ruangan bila dipindahkan ke dalam vas. Ini dia tampilan-tampilan produknya. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang terdiri dari bahan baku serta tahap produksi. Di sini, proses pembuatan buket bunga Babado Floris meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, kita pilih jenis-jenis bunga yang akan dirangkai. Selanjutnya, kita bersihkan beberapa daun agar bunganya lebih nampak. Setelah itu, kita mulai merangkai rapi tangkai-tangkai bunga yang sudah dibersihkan daunnya. Kemudian, kita pangkas bagian bawah batangnya agar sesuai panjang satu sama lain. Setelah itu, kita ikat atau buat simpul yang erat menggunakan tali rami agar tangkai-tangkai bunga tidak berserakan. Agar bunga tetap segar dalam waktu lama, kita bungkus ujung batang dengan kapas, kemudian kita cover dengan plastik dan isi air secukupnya agar bisa membasahi kapas, sehingga bunga akan tetap segar dalam waktu yang lumayan lama. Langkah berikutnya, kita akan wrapping kertas cellophane. Bentuknya bisa disesuaikan dengan besar ukuran bunga. Jangan lupa buat bentuk lipit kertas tisu untuk mengisi bagian depan yang kosong agar bunga tidak terlihat kosong. Langkah terakhir, mohon maaf di sini tampilan slide yang bagian akhir tidak kelihatan sampai akhir, jadi saya akan membacanya saja. Untuk langkah terakhir, kita ikat pita pada bunga yang sudah dibungkus rapi kertas cellophane agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya, ini adalah analisa keuangan atau financial analysis. Biaya produksi, di sini ada rencana anggaran pengeluaran. Alat, ya ini gunting. Untuk alat yang saya gunakan di sini hanya gunting. Kemudian harganya 59.000, jadi totalnya 59.000. Ini adalah bahan baku untuk asumsi 1 minggu. Di sini terdapat seikat bunga segar dengan harga Rp60.000, kertas tisu harganya Rp45.000, kertas cellophane harganya Rp75.000, kapas gulung Rp50.000, plastik Rp60.000. Nah, di sini bahannya air. Saya tidak menambahkan harganya karena gratis. Di sini pita harganya Rp6.000. Total dari semua bahan di sini per minggu kita dapat hasilnya Rp296.000. Nah, di sini untuk 1 bulan produksi didapat Rp1.184.000. Rp1.184.000 didapat dari total bahan per minggu dikali 4 karena jumlah minggu dalam 1 bulan 4, jadi 296 dikali 4 dan dapat hasilnya Rp1.184.000. Ini untuk biaya-biaya lainnya berupa pamflet, tambahan biayanya Rp50.000. Mohon maaf di sini total pengeluarannya juga tidak kelihatan. Jadi saya bacakan saja. Total pengeluarannya kita jumlahkan semuanya Rp1.184.000 ditambah Rp59.000 ditambah Rp50.000. Jadi kita dapat hasilnya Rp1.293.000 untuk total pengeluaran. Sini kita masuk pada biaya break-even point. Break-even point adalah kondisi di mana usaha kita tidak dalam keadaan yang rugi maupun tidak dalam keadaan yang untung. Untuk perhitungan break-even point-nya di sini, kita dapat break-even point dari total biaya produksi dibagi jumlah produksi. Di sini 346.000 saya dapat dari
296 kita tambahkan dengan 50.000. Jadi hasilnya 346.000. Oke. Selanjutnya 346.000 dibagi 4, hasilnya 86.500. Harga jual di sini saya memasang harga atau tarif Rp100.000 per buket. Total biaya variabel per bulan atau TVC sama dengan 346.000. N adalah jumlah unit yang terjual. Untuk perhitungannya, harga jual dikali jumlah unit yang terjual, kita dapat total biaya variabel atau TVC. Di sini 100.000 sama dengan 346.000. Jumlahnya di sini jumlah unit yang terjual 3. Kemudian analisa keuntungan. Analisis break even point-nya, untuk perhitungan laba bersih. Di sini kita mendapatkan total cost dari total bahan baku ditambah total biaya. Kita dapat hasilnya total cost sebesar Rp346.000. Pendapatannya kita dapat dari terjual per hari dikali satu minggu dikali harga jual. Untuk pendapatan Babadu Floris sama dengan 1 buket per hari dikali 7 hari atau 1 minggu dikali harga jual sebesar 100.000. Jadi kita dapati pendapatan Babadu Floris sebesar Rp700.000. Di sini untuk mendapatkan hasil laba bersih, kita kurangi laba kotor sebesar 700.000 dikurangi total cost sebesar 346.000. Jadi kita dapat hasil laba bersihnya 354.000. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila berbelit-belit dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.